Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat dengan judul Syiah. Anggotanya saya sendiri, Naufal Habib. Yang kedua, Nabila Paradita Ramadhani. Dan yang terakhir, Salma Khairus Sa'adah. Selamat mendengarkan. Pengertian Syiah. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW ialah keluarga Nabi sendiri atau Ahlul Bait. Dalam hal ini Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi dan Ali bin Abi Thalib atau saudara sepupu sekaligus menantu Nabi beserta keturunannya. Perkataan Syiah secara harfiah berarti pengikut, partai, kelompok atau dalam arti yang lebih umum yaitu pendukung. Sedangkan secara khusus perkataan Syiah mengandung pengertian Syiatu aliyin, yaitu pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Kata Syiah menurut pengertian bahasa secara umum berarti kekasih, penolong, pengikut, dan lain-lain, yang mempunyai makna membela sesuatu ide atau membela seseorang. Seperti kata hizb, yaitu partai, dalam pengertian yang modern. Kata Syiah digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah secara khusus dan sangat fanatik. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Dengan demikian pula anak cucunya sepeninggal beliau. Syiah dalam sejarahnya mengalami beberapa pergeseran. Seiring dengan bergulirnya waktu, Syiah mengalami perpecahan sebagaimana Sunni juga mengalami perpecahan mazhab. Muslim Syiah percaya bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu para imam Syiah, adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad SAW, dan pembawa serta penjaga terpercaya dari tradisi sunnah. Secara khusus, Muslim Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW dan kepala keluarga Ahlul Bait, adalah penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW, yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diakui oleh Muslim Sunni. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dipilih melalui perintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan perintah Nabi berarti wahyu dari Allah. Perbedaan antara pengikut Ahlul Bait dan Abu Bakar menjadikan perbedaan pandangan yang tajam antara Syiah dan Sunni dalam penafsiran Al-Quran, hadis, mengenali sahabat, dan hal-hal lainnya. Sebagai contoh, perawi hadis dari Muslim Syiah berpusat pada perawi dari Ahlul Bait, sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah tidak dipergunakan. Tanpa memperlihatkan perbedaan tentang khalifah, Syiah mengakui otoritas Imam Syiah atau juga dikenal dengan Khalifah Ilahi sebagai pemegang otoritas agama, walaupun sekte-sekte dalam Syiah berbeda dalam siapa pengganti para imam dan imam saat ini. Sejarah kemunculan Syiah. Kemunculan Syiah dalam sejarah Islam terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Sebagian menganggap Syiah lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansar di balai pertemuan Saqifah bin Sa'idah. Pada saat itu muncul suara dari Bani Hashim dan sejumlah kecil Muhajirin yang menuntut kekhalifahan bagi Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain menganggap Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Sekelompok mendukung Ali dan satu kelompok menolak Ali. Mereka juga menolak Khalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanyalah Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW.
Ajaran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya. Di antaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. At-Tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun, menurut mereka, Allah memiliki 2 sifat, yaitu As-Subutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah. Sifat ini mencakup alim, qadir, hay, murid, mudrik, qadim, azali, baq, mutakalim, dan sodik, benar. Sedangkan sifat kedua yang dimiliki oleh Allah yaitu As-Salbiyah, yang merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian berjism, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu, dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Yang B. Al-Adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah adalah baik. Jadi, dari orang yang di atas dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan Tuhan yaitu Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Yang C. An-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal soleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka dan mengingkari Allah. Dalam hal kenabian, Syiah berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul seluruhnya yaitu 124 orang. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad yang merupakan nabi paling utama dari seluruh nabi yang ada. Istri-istri nabi adalah orang yang suci dari segala keburukan. Para nabi terpelihara dari segala bentuk kesalahan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang kekal, dan kalam Allah adalah hadis atau baru, makhluk atau diciptakan. Hukian kodim dikarenakan kalam Allah tersusun atas huruf-huruf dan suara-suara yang dapat didengar, sedangkan Allah berkata-kata tidak dengan huruf dan suara. D. Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dan memelihara syariat, melaksanakan hudud atau had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal dan tidak wajib ditaati. Karena itu, pemerintahan Islam sejak wafatnya Rasul atau kecuali pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah pemerintahan yang tidak sah. Di samping itu, imam dianggap maksum, terpelihara dari dosa, sehingga imam tidak berdosa serta perintah larangan tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu, gugat, ataupun dikritik. Yang E. Ma'ad. Secara harfiah al-ma'ad yaitu tempat kembali, yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan jasadnya secara keseluruhan, akan dikembalikan ke asalnya baik daging, tulang maupun ruhnya. Dan pada hari kiamat itu pula, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini juga Tuhan akan memberikan pahala bagi orang yang beramal soleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Sekte-sekte dalam perkembangan Syiah. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Namun setelah itu muncul perselisihan mengenai siapa pengganti Imam Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pendapat kelompok pertama yaitu imamah beralih kepada Ali bin Husain, kemudian putra Husain bin Ali, sedangkan kelompok lainnya meyakini bahwa imamah beralih kepada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib dari istri bukan Fatimah. Akibat perbedaan antara dua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah.
para penulis klasik berselisih tajam mengenai pembagian sekte dalam Syiah ini. Akan tetapi, para ahli umumnya membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Yang pertama yaitu Al-Kaisaniyah. Kaisaniyah ialah nama sekte Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib beralih ke anaknya, yaitu Muhammad bin Hanafiyah. Para ahli berselisih pendapat mengenai pendiri Syiah Kaisaniyah ini. Ada yang berkata ia adalah Kaisan, bekas budak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga yang berkata bahwa ia adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang memiliki nama lain Kaisan. Di antara ajaran dari Syiah Kaisaniyah ini ialah mengkafirkan khalifah yang mendahului Imam Ali radhiyallahu anhu dan mengkafirkan mereka yang terlibat perang Siffin dan perang Jamal atau Unta. Dan Kaisan mengira bahwa Jibril menandatangani Al-Mukhtar dan mengabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Muhammad bin Hanafiyah. Sekte Kaisaniyah ini terbagi menjadi beberapa kelompok, namun semuanya kembali kepada 2 paham yang berbeda, yaitu satu, meyakini bahwa Muhammad bin Hanafiyah masih hidup. Yang kedua, meyakini bahwa Muhammad bin Hanafiyah telah tiada dan jabatan kepemimpinan beralih kepada yang lain. Yang kedua, yaitu Az-Zaidiyah. Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin. Setelah kepemimpinan Husain bin Ali, mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin seperti yang diakui sekte Imamiyah, karena menurut mereka Ali bin Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Dalam Zaidiyah, seseorang dianggap sebagai imam apabila memenuhi 5 kriteria, yakni keturunan Fatimah binti Muhammad SAW, berpengetahuan luas tentang agama, zahid atau hidup hanya dengan beribadah, kemudian berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat senjata dan berani. Sekte Zaidiyah mengakui keabsahan khalifah atau imamah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib dinilai lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sekte Zaidiyah ini dianggap sekte Syiah yang paling dekat dengan sunnah. Disebut juga 5 imam dinamakan demikian sebab mereka merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka dapat dianggap moderat karena tidak menganggap ketiga khalifah sebelum Ali tidak sah. Urutan imam mereka yaitu 1. Ali bin Abi Thalib 600 sampai 661, juga dikenal dengan Amirul Mukminin. Kemudian Hasan bin Ali 625 sampai 669, juga dikenal dengan Hasan al-Mujtaba. Kemudian Husain bin Ali juga dikenal dengan Husain Asy-Syahid. Kemudian Ali bin Husain juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dan yang terakhir Zaid bin Ali juga dikenal dengan Zaid bin Ali Asy-Syahid, adalah anak Ali bin Husain dan saudara tiri Muhammad al-Baqir. Yang ketiga, Al-Imamiyah. Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Bagi mereka, persoalan imamah adalah salah satu persoalan pokok dalam agama atau Ushuluddin. Sekte imamah pecah menjadi beberapa golongan. Golongan yang besar adalah golongan Isna Asyariyah atau Syiah 12. Golongan terbesar kedua adalah golongan Ismailiyah. Golongan Ismailiyah berkuasa di Mesir dan Baghdad. Disebut juga 7 imam. Dinamakan demikian sebab mereka percaya bahwa imam hanya 7 orang dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka percaya bahwa imam ketujuh ialah Ismail. Urutan imam mereka yaitu 1. Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali,
kemudian Husain bin Ali, lalu Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad bin Ali, yang terakhir Ismail bin Ja'far. Yang keempat yaitu Al-Ghaliyah atau kaum Khulat. Istilah Khulat berasal dari kata khola, yakhulu, khulu, yang artinya bertambah dan naik. Ghola bi'ad-din yang artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Ghulat adalah sekelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zuhrah menjelaskan bahwa Syiah ekstrim atau Ghulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Gelar ekstrim yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan pendapatnya yang janggal, yakni ada beberapa orang yang secara khusus dianggap Tuhan dan ada juga beberapa orang yang dianggap sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka juga mengembangkan doktrin-doktrin ekstrim lainnya seperti tanasuh, hulul, tasbih, dan ibaha. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.